Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Feb Amni Hayati, pada e-learning kewirausahaan pertemuan ke-8 dengan judul Langkah Awal Menjadi Wirausahawan Sukses. Kita melanjutkan yang kemarin ya, ketika kita merintis usaha. Ada satu faktor lingkungan bisnis gitu yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. Yang disebut lingkungan bisnis itu adalah lingkungan mikro dan ada lingkungan makro ya. Yang disebut lingkungan mikro adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan itu sendiri, kemudian pemasok, kemudian perantara pemasaran atau distributor, pelanggan, pesaing, dan juga masyarakat. Itu yang disebut sebagai unsur atau lingkungan mikro. Nah, sedangkan yang disebut lingkungan makro apa? Adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan tetapi mempengaruhi perusahaan. Di antaranya adalah teknologi, sosial budaya, ekonomi, geografi, dan juga demografi. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Nah, sebelum masuk kepada kiat sukses ya, kiat sukses seorang pengusaha. Di sini ada kiat bisnis, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Pertama adalah kita harus bisa menemukan ide yang unik. Kemudian kita harus bisa menguasai sistem atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, dengan produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran, keempat adalah membangun merek. Kita harus membangun kepercayaan customer terhadap merek kita. Kemudian yang kelima adalah community social responsibility. Di sini ada CSR ya. Jadi pengusaha itu terhubung langsung dengan kepedulian. Pengusaha atau wirausahawan peluangnya adalah berasal dari segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menolong orang lain keluar dari kesulitannya. Misalnya, kenapa misalnya perusahaan transportasi delivery online ya, sekarang delivery barang secara online atau pembelian makanan secara online gitu ya, lebih cepat berkembang saat ini gitu, karena bisnis itu didasarkan pada kesulitan orang lain, karena orang lain tidak selalu bisa membeli makanan secara langsung. Maka ketika ada bisnis yang mengatasi kesulitan itu, maka selain melakukan sesuatu yang bisa mengatasi kesulitan orang lain, maka itu menjadi peluang bagi kewirausahaan. Kemudian yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang yang sudah menjalani kewirausahaan atau bergaul dengan mentor. Di sini ketika kita yang kita sebut sebagai ide unik tadi ya, itu termasuk di salah satunya adalah ada inovasi gitu ya. Kita harus membedakan apa yang disebut inovasi dan kreativitas. Yang disebut kreatif itu adalah segala sesuatu yang baru pertama kali, ide pertama gitu ya. Nah, sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Di sini Ibu akan memberikan 8 kriteria inovasi. Yang pertama adalah inovasi itu disebut inovasi jika dia meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Kemudian kedua adalah mengurangi biaya produksi. Itu sudah inovasi ya, saya dipangkas biaya produksinya. Kemudian menciptakan pasar yang baru, misalnya yang kerupuk misalnya yang tadinya tidak bisa dimakan oleh bayi, kemudian kita ciptakan pasar baru, kerupuk khusus bayi gitu ya. Nah, itu menciptakan pasar baru. Kemudian memperluas jangkauan produk. Di sini misalnya produk misalnya bakso aci gitu ya, yang tadinya hanya ada di Bandung kemudian bisa sampai ke Kalimantan. Nah, itu karena adanya sesuatu atau teknologi yang kemudian menyampaikan produk tersebut menjadi lebih luas jangkauannya. Itu juga termasuk salah satu kriteria inovasi. Kemudian selanjutnya adalah mengganti produk atau layanan yang kurang efektif, termasuk mengganti bahan baku yang sulit didapat ya, itu termasuk inovasi. Kemudian mengurangi konsumsi energi. Ketujuh adalah memanfaatkan potensi lokal, dan yang kedelapan adalah ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ini, untuk langkah dan kiat sukses berwirausaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.